Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara diskusi visi sekolah dengan prakarsa perubahan untuk calon guru penggerak. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangpenan atau yang mewakili, yang saya hormati JGP saya Ibu Lailatul Munawwaroh yang hebat dan luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karangpenan yang hadir pada hari ini. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Rokayah, bisa dipanggil Ibu Roro. Saya adalah pengajar prakteknya Ibu Lailatul Munawwaroh. Saya bertugas di sini untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu untuk yang kedua kalinya. Nah, pada pendampingan individu kedua ini, saya bertugas di sesi ini ada sesi diskusi untuk merumuskan visi sekolah sebagai prakarsa perubahan. Dan Ibu Lailatul ini nanti membawa gagasan atau inisiatif cita-cita sekolah di masa yang akan datang. Nanti kita akan diskusikan di sini apakah cita-cita atau visi tersebut sudah selaras dengan cita-cita kita bersama atau tidak. Nanti kita diskusikan di sini bersama. Di sini saya sebagai pengajar praktek hanya bertugas sebagai moderator atau pemandu acara. Untuk diskusi, semua diskusi saya serahkan kepada Ibu Lailatul Munawwaroh sebagai calon guru penggerak. Nah, di kegiatan ini saya sampaikan langkah-langkah fasilitasinya. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. 4, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama saya sampaikan pengantar dulu, sudah selesai tadi pembukaan. Tujuannya dari diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, diskusi ini termasuk tahapan pembelajaran yang harus dilalui oleh calon guru penggerak. Karena calon guru penggerak ini harus mampu memimpin bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus berdampak kepada sekolah dan juga anak-anaknya, murid-muridnya untuk masa yang akan datang, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa visi ini harus dirumuskan? Karena warga sekolah ini tidak hanya terdiri dari Ibu Lailatul saja, tapi di sini ada berbagai ada guru, ada juga kepala sekolah dan tenaga pendidikan lainnya. Jadi visi ini harus ada kesepakatan nantinya, harus ada persetujuan kesepakatan bersama apa yang dihasilkan. Nanti sesudah visi ini sudah dapat visinya, maka nanti kami juga akan melihat di aksi nyata dalam pendampingan mungkin kelima, di aksi nyata untuk observasi pembelajarannya seperti apa. Visi yang diusung, yang digagas oleh Ibu Lailatul sebagai prakarsa perubahan di sekolah ini nanti akan dilaksanakan pada PI kelima insyaallah sebagai aksi nyata seperti itu. Ini pengantar dari saya. Selanjutnya diskusi saya serahkan kepada Ibu Lailatul Munawwaroh. Silakan Ibu Lailatul. Terima kasih Bu Roro untuk yang pengantar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah di UPTD SMPN 1 Karangpenan ini. Untuk
Selanjutnya yang akan kita diskusikan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang prakarsa perubahan dan mengkaji visi yang ada di sekolah kita. Nah, kalau ini hanya pengantar saja, tidak perlu saya jelaskan karena semua sudah pasti tahu ya. Visi itu suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi, atau bisa dikatakan visi itu menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Jadi yang akan kita rumuskan hari ini itu adalah cita-cita kita bersama bagaimana siswa-siswi kita di SMPN 1 Karangpenang ini ke depannya. Nah, sebelum kita membahas visi yang ada di sekolah, mari Bapak Ibu Guru kita mengisi dulu kalimat rumpang yang ada di slide ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, mungkin dari Bapak Ibu nantinya menyampaikan pendapatnya untuk mengisi kalimat rumpang ini. Sebelum diskusi kita bahas untuk pendapat satu persatu dari kalimat ini, selanjutnya yang akan kita bahas itu visi sekolah. Visi sekolah kita yang sudah tertera di sana yaitu unggul dalam prestasi, terampil dan berbudi pekerti luhur. Nah, ini yang akan kita identifikasi nantinya sudah sesuai atau belum dengan kalimat rumpang yang nanti akan kita bahas bersama. Kemudian selanjutnya terkait visi, nanti apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Terus berikutnya visi dan prakarsa perubahan. Jadi dari kalimat rumpang yang akan kita rumuskan, kita akan menemukan visi atau prakarsa perubahan dari visi yang ada, dan kita akan menentukan sikap dan perilaku yang sesuai serta inisiatif apa dari perubahan itu sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan. Nah, nanti kesimpulannya setelah kita selesai membahas. Mungkin itu saja, kita langsung ke mengisi kalimat rumpang. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, yang ingin berpendapat untuk mengisi kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid ya ini tugas saya sebelumnya di modul 1.3. Saya sudah membuat pernyataan. Kalau dari saya pribadi, saya memimpikan murid-murid yang berdedikasi tinggi dan terampil serta menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya dari visi yang akan kita usung itu nanti mencerminkan pelajar Pancasila dan melalui Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pendapat lain untuk kalimat yang pertama. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin berpendapat. Kalau saya sebagai guru agama di sini dalam mengisi rumpang, kita nantikan murid-murid yang kreatif, kritis dan berakhlak mulia. Karena memang yang ditekankan di PA itu akhlaknya, bukan masalah otaknya. Jadi itu yang menurut saya. Mungkin ada guru yang lain. Tidak ada lagi, berarti satu yang kreatif, kritis dan berakhlak mulia. Ini tadi kan dari bahasanya murid-murid yang diimpikan di sekolah kita itu kreatif, kritis dan berakhlak mulia. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak ada tambahan. Untuk yang pendapat saya di sini berdedikasi tinggi, terampil serta menjunjung nilai-nilai Pancasila
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini sama ya, searah, itu kreatif, kritis, berakhlak mulia itu termasuk tadi yang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu berakhlak mulia. Tadi ada tambah lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebelumnya kalau pendapat saya pribadi di sini, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki keunikan beragam, namun mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai lingkungan dan zamannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pendapat lain. Kalau saya simpel saja, menurut saya isian yang berdasarkan saya, kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa atau aset bangsa. Saya mengutip dari pepatah Arab, Subhanul Yawm Rijalul Waqt. Anak-anak pada hari ini merupakan pemimpin di masa depan, sehingga kita nanti punya pikiran positif ya, bahwa anak-anak kita akan menjadi orang yang baik, orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Untuk kita percaya bahwa murid adalah, tadi Bapak Tuhan menyebutkan masa depan bangsa. Jadi yang akan memimpin bangsa kita itu adalah siswa kita yang sekarang itu yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa sama dengan Pak Pong tadi, tapi harus dijaga dan dididik betul-betul agar menjadi murid yang punya potensi yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya, terima kasih Bu Ustaz. Berarti tadi sudah ada dua pendapat, sudah saya gabungkan. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa, tapi harus dididik dengan betul agar memiliki potensi yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, ini mungkin kalimatnya masih umum ya Bapak Ibu. Kita lebih fokus ke siswa kita di sekolah. Nah, bagaimana murid kita di sekolah ini? Kita percaya murid kita itu adalah Baik, terima kasih. Kita percaya bahwa kita adalah mampu bersaing dengan siswa-siswa lainnya, sehingga bisa mengakibatkan prestasinya di masa yang datang. Terima kasih Bapak. Ya, mau saya tambahkan mampu bersaing dengan siswa lainnya sehingga kenapa tadi bisa. Kita mempercaya bahwa murid adalah untuk bisa membawa dirinya ke masa depan yang lebih baik atau lebih maju. Ya, terima kasih Bapak Zahroni. Di sini ada 4 pendapat. Sudah tadi masa depan bangsa ditambah dengan bosnya, tapi harus dididik dengan betul agar memiliki potensi yang berguna bagi bangsa dan negara. Kemudian mampu bersaing dengan siswa-siswa lainnya di sekolah lain. Mampu bersaing dengan siswa di sekolah lain. Dengan siswa sekolah lain. Terus yang terakhir, membawa perubahan dirinya ke masa depan lebih baik dan lebih maju. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada 3 poin. Nah, jadi intinya di sini kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang harus dididik. Saya simpulkan ya. Yang harus dididik dengan betul agar memiliki potensi yang berguna bagi bangsa dan negara, serta mampu bersaing, ini yang mungkin kalau digabungkan, dan mampu bersaing dengan siswa sekolah lain yang akan membawa perubahan dirinya ke masa depan lebih baik dan lebih maju. Bagaimana Bapak Ibu? Ini impian murid di sekolah kita untuk yang kalimat kedua. Ada yang kurang tepat kalimatnya yang saya gabungkan atau sudah pas? Sudah ya? Nah, kita lanjutkan ke kalimat ketiga.
Di sekolah kita mengutamakan, berarti ini di sekolah kita apa yang menjadi yang kita utamakan. Kalau saya di sini punya pendapat, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter murid dengan melakukan pembiasaan dalam keseharian di sekolah, misalnya pembiasaan membaca doa di awal dan akhir pembelajaran, pelaksanaan piket kelas, tentunya tanpa mengesampingkan kemampuan kognitif dan psikomotor murid. Ini istilahnya budaya positif di sekolah. Kalau doa itu kaitannya dengan beriman dan bertakwa, serta kalau pelaksanaan piket kelas ini juga ada kaitan dengan iman juga. Namun ini juga pembiasaan yang akan membawa siswa menjaga kebersihan di lingkungannya. Itu kalau pendapat saya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada pendapat lain. Menurut saya apa yang disampaikan oleh hasil dari yang saya buat itu semuanya sudah mencakup di dalamnya. Jadi kalau tambahnya itu aja nanti fokuskan ke nomor 33. Karena semuanya sudah mencakup di dalamnya. Dari awal doa masuk semuanya ada di dalamnya. Bagaimana kalau ditambah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Seperti ditambah ya, maka mengesampingkan kemampuan kognitif dan psikomotor serta menciptakan lingkungan belajar yang aman. Sudah ya yang untuk di sekolah kita ini. Kita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau pendapat saya ini, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar sambil bermain serta berbagi ilmu atau pengalaman, sehingga mereka senang untuk sekolah dan memunculkan ide-ide kreatif mereka baik secara mandiri maupun kelompok. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lain. Sebenarnya bukan hanya kesadaran, tapi harapan kita. Iya. Kita menuju siswa Yang tadi. bukan hanya sadar, tapi mengandung harapan juga. Juga mereka senang untuk sekolah. Apakah betul kalau kita lihat kenyataan? Ini harapan kita, ya. Dengan harapan. Kalau kita sadar betul bahwa kita menunjukkan seolah-olah ini fakta. Jadi menurut saya ini sebagian fakta, sebagian harapan. Kalimatnya berarti Ya tidak apa-apa, itu juga mengandung harapan, tidak apa-apa. Hanya menegaskan bahwa ini ada fakta, ada harapan. ya. Tidak apa-apa, tidak. Berarti yang saya paparkan di sini sama begitu. Ya. Dan sebenarnya Ibu, saya berpandangan awal tadi, saya inginnya ini simpel. Kalau saya kalau menjawab simpel saja nggak menjawab ini. Iya. Sehingga mudah, cuma jawaban itu bisa dijawab. Iya. Mungkin kalau ada kalimat yang lain yang bisa pas. yang simpel. Saya juga belum ada jawaban. Pak, tadi saya jawab ini hanya sampai 3. Kalau murid, misalkan ya murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting, itu saja. Nah, pendidikan sangat penting itu mencakup semuanya tadi. Mereka senang untuk belajar, untuk sekolah, karena mereka menganggap sekolah itu penting. Itu pendidikan itu penting. Pendidikan sangat penting itu sudah mencakup tadi ya. Nanti yang kalimat keempat, pendidikan sangat penting. Kita lanjutkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, pendidikan sangat penting. Jadi berarti kita kan sudah sadar kalau sekolah itu penting, gitu kan Pak?
maksudnya ini gitu. Untuk yang nomor berapa ya? Nomor 4 murid di sekolah ya. Kita sadar betul bahwa ya ada di akhirnya siswa itu saya ke pendidikan itu harus tahu. Kalau pendek kemana saya gitu. Kalau dijelaskan seperti itu ya itu siswa bisa tanggap bahwa pendidikan itu sangat diperlukan atau sangat penting. Berarti gini Pak, kalimat simpelnya itu yang tadi Pak Lukman itu ya. Nah, ini pendidikan sangat penting, sudah itu ya Pak. Tapi menurut Pak Asep tadi lebih detailnya lebih bagus begitu Pak. Nah, jadi ini yang mau diambil yang mana Pak? Monggo Bapak Ibu yang lain pendapatnya. Ini ada dua pendapat. Yang pertama diuraikan seperti kalimat yang saya jabarkan pertama. Yang kedua cukup dengan kalimat yang simpel. Ya, ini pendidikan sangat penting, sudah cukup ya. Atau ya? Jadikan satu. Gimana? Ini simpel. Kalau jadikan satu jadi tambahin lagi. Iya Pak. Teman-teman bisa menyimpulkan gunanya adalah simpulkan jadi kecil kemudian fokusnya kemana? Kalau ini menurut saya pengetahuannya terlalu pendek, penjabarannya kurang, anak-anak kurang paham. Sekolah merupakan tempat untuk belajar. Bahasanya sudah dipahami seperti ini. Kalau bahasa tantangan terlalu pendek simpel. Saya ke sekolah itu satu dari pengetahuan, satu bermain. Walaupun kita belajar kan bermain, ada teknik-tekniknya tertentu yang betul-betul. Kalau seperti tadi pendidikan sangat penting dan itu kan menurut siswa kalau memang diterapkan di kita orang siswa itu pentingnya gimana? Sekolah ini susah kan gitu. Masa cuma mencari ilmu aja, dan bisnisnya tidak pernah ada relasi apa kayak itu. Yang tidak bosan siswa itu. Memakai kalimat yang ini saja. Di sekolah berarti ini Ini kan kaitannya nanti di sini ya Pak. Ini cuma mengisi kalimat saja nanti dan ini isinya disebutkan menjadi visi. Ini sudah kalimat terupa yang keempat. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar sambil bermain serta berbagi baik ilmu atau pengalaman sehingga mereka senang untuk ke sekolah dan untuk memunculkan ide-ide kreatif mereka secara mandiri atau kelompok. Nah, kita lanjutkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau dari pendapat saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menumbuhkan karakter murid sebagai pelajar Pancasila demi suksesnya pendidikan Indonesia, tentunya dengan pembelajaran yang menuntun dengan peran guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Nah, itu sementara pendapat saya Bapak Ibu, karena sesuai yang saya dapatkan di program guru penggerak ini bahwasanya guru itu hanya sebagai fasilitator dan motivator saja di dalam kelas. Nah, jadi fungsinya sebagai penutur. Kalau Bapak Ibu punya pendapat yang lain, disilakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid harus secara optimal biar kita bisa kolaboratif dan bersaing dengan sekolah lain. Itu yang kita harapkan sebagai warga di SMP 1 Karapan. Ya, ini pendapat pertama dari bosnya. Mohon dicek ya Bu, takut salah dari pengertiannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid di sekolah secara maksimal agar dapat berkolaboratif
Ya, mungkin yang lebih simpel lagi, silakan. Ini keyakinan kita di sekolah. Kita pada sekolah ini siswa pendidikan SD bisa membawa perubahan Ada kesimpulan ya. Itu memberikan keleluasaan pada siswa yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Memberikan keleluasaan pada siswa yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Memberikan keleluasaan maksudnya keleluasaan untuk ide tapi tidak menyimpan dengan apa yang ada di sekolah. Ide siswa tapi tidak menyimpan dari aturan yang ada di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu. Untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk pendapat pertama mengembangkan potensi PORI di sekolah secara maksimal agar dapat berkolaborasi ya, agar dapat berkolaborasi dan bersaing dengan sekolah lain. Yang pendapat kedua, membawa perubahan ke arah lebih baik. Yang ketiga, memberikan keleluasaan pada siswa yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ini maksudnya memberikan keleluasaan pada minatnya ya Bapak. Ya, memberikan keleluasaan pada minat dan ide-ide siswa yang sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi diberi kemerdekaan untuk siswa mengeksplor keterampilan yang dimiliki. Ya, ada pendapat lain? Sudah Bapak Ibu ini? Ya mungkin kalau disimpulkan ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk saya bawa kalimat ini. Kalimat yang kedua ya, di bawah atas nih. Yakin untuk membawa perubahan ke arah lebih baik dengan mengembangkan potensi murid di sekolah secara maksimal agar dapat berkolaborasi dan bersaing dengan sekolah lain serta memberikan keleluasaan pada minat dan ide-ide siswa yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, ini sudah kalimat yang kelima. Sekarang yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kalau dari pendapat saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk menumbuhkan karakter pelajar Pancasila, maka pembelajaran harus berpihak pada murid dengan suasana yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu kalau pendapat saya. Mungkin Bapak Ibu ada pendapat lain, silakan. Yang bisa membuat pikiran teman-teman di kantor sifatnya nanti ada yang salah. Ya, itu apa Pak? Saya dapatkan. Yang terakhir Pak, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting. Simpelnya pendidikan sangat penting. Ini sebenarnya juga tidak mendapatkan duit. Iya. Kita kurikulum mereka belum berjalan.
kesimpulan berarti. Kalimatnya panjang. Ini kalau jawabannya berbeda-beda, kita tampung semua kan nggak apa-apa. Apa harus dari satu jawabannya? Dan tergantung kesepakatan Pak. Kita tinggal ini kan background untuk isi kita Pak. Kalau belum sepakat saya letakkan di sini. Kalau tidak saya hapus sebenarnya. Makanya saya tampung dulu tadi. Kalau sudah sepakat ya saya jawabkan di dalam ini. Saya tawarkan dulu apakah sudah pas sesuai. Kalau ada yang di rumah tidak apa-apa, saya bacakan lagi ya dari awalnya. Ini nanti terkait kita mengkaji visi yang ada. Saya bacakan lagi ya dari awal. Setelah mengisi kalimat rukun cita-cita untuk muridnya, untuk murid di sekolah kita memimpikan murid-murid yang kreatif, kritis, dan berakhlak mulia. Apakah ini disepakati Bapak Ibu? Sebelum kita simpulkan, atau ada yang mau ditambahkan? Mimpi kita untuk murid kita. Oh ya. Kritis dan berakhlak mulia. Ya. Ini ada tambahan, berarti kreatif, inovatif, kritis dan berakhlak mulia. Ini kreatif, inovatif dan kritis serta berakhlak mulia. Nah ini terpanjang dalam profil pelajar Pancasila ya. Ini sudah ada di sini kritis, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Ada tambahan lagi Bapak Ibu atau sudah? Sudah, kita lanjutkan. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang harus dididik dengan betul agar memiliki potensi yang berguna bagi bangsa dan negara dan mampu bersaing dengan siswa sekolah lain yang akan membawa perubahan dirinya ke masa depan lebih baik dan lebih maju. Kalau ada perubahan saya akan berubah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang berikutnya kalimatnya, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter murid dengan melakukan pembiasaan dalam keseharian sekolah, misalnya berdoa di awal dan akhir pembelajaran dan melaksanakan piket kelas tanpa mengesampingkan kemampuan kognitif dan psikomotor serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar sambil bermain serta berbagi, baik ilmu atau pengalaman, sehingga mereka senang untuk ke sekolah untuk memunculkan ide-ide kreatif mereka, baik secara mandiri atau kelompok. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa perubahan ke arah lebih baik dengan mengembangkan potensi murid di sekolah secara maksimal agar dapat berkolaborasi dan bersaing dengan sekolah lain serta memberikan keleluasaan pada minat dan ide-ide siswa yang sesuai dengan peraturan sekolah. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting. Ini kayaknya yang terakhir kesimpulannya. Kreatif dan kritis. Ini kalimat terakhir ya. Ini kita paham bahwa guru harus membentuk komunitas belajar agar perguruan tinggi bisa menjadi positif, kreatif dan kritis. Komunitas belajar agar bisa berpikir positif dan bisa kreatif, inovatif dan kritis. Jadi kalimat yang terakhir, iya, ada tambahan, guru harus membentuk komunitas belajar agar peserta didik bisa berpikir positif, kreatif, inovatif dan kritis. Itu kalimat rupanya. Sudah ya Bapak Ibu, kalimat rupanya dari sini. Ada tambahan lagi? Ya, kalau boleh saya simpulkan, berarti
murid kita di sekolah ini adalah mohon koreksinya nanti, kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, inovatif, serta kritis. Saya ulangi, kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, inovatif, dan kritis, serta berakhlak mulia. Begitu Bapak Ibu ya, kesimpulannya. Ya Bapak Ibu yang sepakat untuk kesimpulan yang saya buat. Ya Pak. Semuanya lurus, semua sudah di situ. Sudah menyepakati impian atau mimpi kita untuk murid di sekolah, yaitu murid yang aktif, kreatif, inovatif, dan kritis, serta berakhlak mulia. Selanjutnya kita ke visi sekolah kita yang sudah ada. Nah, di sini visi sekolah kita unggul dalam prestasi, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang sesuai kita bahas tadi, Bapak Ibu? Terkait kalimat numpang tadi kurang. Apa untuk yang tadi hanya yang tepat. Murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa itu tadi sekolah yang nyaman. Ini tidak hanya ditambah lingkungan sekolah nyaman untuk visinya. Ini kan sepertinya kan lebih mengarah kepada siswa semua, fokus dalam prestasi, itu siswa terampil, itu siswa dipekerti luhur, itu siswa dan tadi menciptakan sekolah nyaman, apa itu sehingga mereka enak bermain, itu kan lebih ke lingkungan sekolah. Dihubungkan dengan yang tadi ya. Ya, kita yang dihubungkan dengan yang tadi. Jadi menurut Pak Usman tadi, visi kita belum ya Pak? Visinya belum mengcover apa yang tadi kita diskusikan. Belum cover seluruhnya. Kalau sudah sesuai, adakah yang ingin disesuaikan? Tahu tambahkan. Ada apa yang dinamakan menciptakan lingkungan belajar yang tambahnya. Iya. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, ini tambahnya Pak ya. Saya mau menggabungkan ini. Bagaimana menggabungkan? Prestasi kita serta menciptakan lingkungan menciptakan lingkungan belajar yang Aman dan nyaman. nyaman itu sudah cukup ya. Nyaman itu yang aman dan sekali. Kalimat visinya menjadi unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Gaya nyaman itu lah, usah aman, usah nyaman. Nyaman disebut, tapi tidak apa bisa gunakan visi. Tadi katakan. Iya. Ya, berarti kalimat visi kita ditambah ini saja Pak ya. Kalimat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Sudah ya. Karena kalimat visi kita sudah selesai, kita lanjutkan. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, kira-kira apa sikap atau perilaku kita, baik murid, kepala sekolah, orang tua, untuk mencerminkan visi ini Bapak Ibu, visi kita yang baru kita rumuskan ini. Dalam prestasi, terampil, berbudi pekerti. Untuk mencerminkan visinya yang penting kita sebut yang mencerminkan ya. Yang bisa dari mana dulu Pak? Ya, kita begini, apa contoh dari sikap dan perilaku murid yang mencerminkan visi sekolah itu apa? Contohnya apa? Ya. Yang dari murid itu ya, dari murid, guru, sekolah, kepala sekolah yang masih jauh. Ini yang dari kepala sekolah.
pemanggilan rapat. Tapi yang mencerminkan visinya, visinya kita ikut. Apa yang dikaitkan dengan visi itu? Ya, betul Pak. Orang tua. Jadi mencerminkan dari situ wali murid apabila ada sesuatu di sekolah, maka orang tua dipanggil itu tepat untuk hadir. Iya. Kan masuk di dalamnya. Jadi kalau yang murid contohnya sopan gitu kan. Ya, sopan. Waktu